Masjid Jami Al-Makmur di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, menyimpan sejarah perlawanan. Dahulu, masjid itu dikenal dengan nama Masjid Cikini. Ketika pelukis Raden Saleh bersama istrinya memilih tinggal di Buitenzorg atau sekarang Bogor, pada 1868, tanahnya yang luas di daerah Cikini, Batavia, dijual kepada keluarga tuan tanah kaya keturunan Arab bernama Sayyid Abdullah bin Alwi Alatas. Sebuah masjid sederhana berdinding bambu mirip rumah panggung sudah berdiri di belakang rumah megah Raden Saleh. Diperkirakan, masjid itu dibangun antara tahun 1849 atau 1860. Raden Saleh menjual semua tanahnya, namun tidak termasuk masjid yang ia wakafkan. Kemudian, tanah itu diwariskan ke anak Alatas bernama Sayyid Ismail Alatas. Tahun 1906, terjadi sengketa kepemilikan tanah masjid sederhana itu. Ismail mengklaim tanah tempat masjid itu berdiri adalah miliknya. Ia lantas mengajukan masalah ini ke pengadilan. Pengadilan memenangkan pihak Ismail. Kepemilikan atas tanah masjid diperkuat oleh keputusan pengadilan nomor 694 tanggal 25 Juni 1906. Pada 1923, tanah warisan itu dijual kepada Koningen Emma Stichting atau Yayasan Ratu Emma dengan dukungan pemerintah kolonial. Karena lahan yang luas milik keluarga Alatas ingin dijadikan rumah sakit, masjid itu kemudian dipindah dengan cara dipanggul beramai-ramai ke tempat yang sekarang berdiri, persis di pinggir Kali Ciliwung. Akan tetapi, pihak Emma Stichting belum puas. Tahun 1928, Ismail ingin menjual tanah di mana masjid itu berdiri kepada Yayasan Emma. Muncul desas-desus bakal dibangun gereja di tempat itu. Masjid pun terancam dibongkar. Di sisi lain, pihak Emma Stichting mengklaim masjid itu berada di atas tanah milik mereka, bukan tanah wakaf. Pemilik yayasan pun disebut-sebut siap memberi dana untuk memindahkan masjid, bahkan membangun masjid baru di tempat lain. Rencana itu ditentang umat Islam. Tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Omar Said Cokro Aminoto, Agus Salim, dan Mas Mansur ikut bereaksi. Mereka adalah tokoh-tokoh Partai Sarekat Islam. Demi mempertahankan masjid dari upaya penggusuran, secara spontan para jamaah sholat Jumat selalu membawa golok untuk berjaga-jaga agar Belanda tak berani mengusik. Sarekat Islam langsung mengadakan rapat besar membahas masalah ini. Cokro Aminoto lalu dipanggil Bupati Batavia, Ahmad Jayadiningrat. Bupati berpesan agar urusan masjid tak dijadikan isu politik. Bila tak puas dengan keputusan Yayasan Emma, disarankan banding ke Gubernur Jenderal. Akan tetapi, Sarekat Islam tetap maju, menentang rencana penggusuran masjid. Saat perayaan Idul Fitri pada 1929, Masjid Cikini masih digunakan umat Muslim untuk melaksanakan ibadah sholat Id. Di malam harinya, diadakan pertemuan pengurus pusat Partai Sarekat Islam sebelum ibadah digelar keesokan harinya. Cokro Aminoto dan Agus Salim menyatakan mereka akan bertanggung jawab terhadap acara besar itu. Awal 1930,
ada rencana untuk merenovasi total masjid menjadi permanen. Sarekat Islam lantas membuka penggalangan dana untuk renovasi besar-besaran itu. Dibentuk juga panitia donasi di bawah Cokro Aminoto. Dalam pertemuan Komite Al-Islam di Batavia pada Juli 1931, Cokro Aminoto dan Agus Salim hadir dan membawa permasalahan Masjid Cikini. Pertemuan itu diadakan di Gedung Permufakatan Indonesia di Batavia. Orang-orang sangat antusias untuk ikut pertemuan itu. Sampai-sampai, polisi Belanda kewalahan mencegah ratusan orang yang menunggu di luar untuk masuk ke ruangan yang sudah penuh sesak. Komite Al-Islam kali itu mengadakan pertemuan untuk membahas kasus penghinaan dan penindasan yang dialami kaum muslimin di dunia. Kala itu, tengah panas penindasan yang dialami umat Islam di Palestina dan Tripoli, Libya. Dalam kesempatan pertemuan besar umat Islam itu, Cokro Aminoto tampil di podium membahas soal Masjid Cikini yang menurutnya tak akan pernah hilang. Ia menyayangkan penolakan pemerintah terhadap rencana renovasi masjid dengan alasan keberatan umum. Ia percaya pemerintah kolonial akan sadar dari pertemuan ini persatuan umat Islam adalah besar dan tak bisa dipecah belah. Akhir tahun 1931, Cokro Aminoto sempat dipanggil kepolisian Belanda karena ngotot mengorganisir kampanye dukungan untuk renovasi masjid itu. Namun, rencana renovasi masjid secara permanen mendapat dukungan kaum muslimin. Masyarakat sekitar masjid pun mendukung. Mereka menyumbang secangkir beras untuk dikumpulkan dan dijual. Hasil dari penjualan beras itu dibelikan bahan-bahan bangunan. Akhirnya, pembangunan masjid berjalan lancar. Diadakan perombakan dan penambahan beberapa bagian bangunan, pembuatan menara, serta pembuatan balkon di tengah ruang utama. Lantas, di dinding atas bagian depan masjid, dipasang lambang Partai Sarekat Islam berbentuk bulan sabit dan bintang agar Belanda tak berani mengganggu. Sebab Sarekat Islam saat itu adalah partai Islam terbesar di Hindia Belanda.